Rehan Dito Arifin. Woi, gue seneng banget, bro. Lu bisa welcome home. Terima kasih. Bang Edi Akdiwijaya, ini kita udah lama nggak ketemu. Iya. Akhirnya tadi malam Bang Edi WA langsung diajak podcast. Padahal Betapa baru senangnya. 1 bulan ya, tapi berasa 1 abad. Satu abad lamanya. Memang waktu itu nggak berasa kalau Iya. rindu dengan sahabat tercinta. Makanya gue senang banget, Dit. Thank you banget for coming, ya, welcome home, ya, karena kenapa welcome home? Menurut gue gerakan Islam Cinta ini udah jadi rumah kedua, ketiga lo setelah UI ya. Iya. Lu by the way anak UI ya, Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Ambil fakultas apa lo di UI? Ambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Menarik. Kenapa lo ngambil FISIP? Mungkin dari banyak pandangan orang yang masih sebelah mata gitu melihat khususnya ilmu politik dipandang sebagai ilmu yang wah jahat nih, ilmu korupsi dan sebagainya. Dan gue sangat percaya bahwa kebaikan-kebaikan yang ada itu harus dibuat sebagai suatu kebijakan gitu. Dan orang-orang yang ada di kebijakan ya orang yang paham dengan politik harus. Karena semangat itu yang akhirnya bikin lu gue harus ambil terjun FISIP, FISIP. ilmu sosial dan ilmu politik. politik di Universitas Indonesia. Betul. Gitu. Apalagi selain itu penyemangat lo? Karena memang mungkin dari SMA juga itu senang juga sih ngedengar terutama sejarah-sejarah politik negara-negara di dunia gitu. Dan itu dan saya kebetulan itu memang senang dengan yang namanya ketokohan. Jadi misalkan lihat Presiden Nelson Mandela, Abdurrahman Wahid, Soekarno itu semangatnya langsung naik banget. Role models ya. Yes. Dan salah satunya saya bisa mencontoh apa yang diteladani oleh beliau kalau saya memahami ilmu-ilmu politik khususnya. Mungkin itu sih. Dit, gue kenal lo nih apa ya? Gue kalau inget kata sufi milenial tuh yang ada di pikiran gue itu Rehan Dito Arifin. Waduh. Jadi gue tuh selalu inget lu sebagai sufi milenial. Amin. Iya, sufi, orang yang belajar ilmu tasawuf. Nah, lu juga kan belajar di situ. Iya, baca-baca mungkin Kayak dari gitu. Dulu SMA itu ada curiosity lah. Dan lu berani ya, orang politik, orang ilmu politik Karena dari Universitas Indonesia, and then lu juga mempelajari ilmu tasawuf. Karena itu masih jarang gitu. Bahkan misalkan banyak orang yang belajar tasawuf itu lebih senang eksklusif, menyendiri misalkan. Nggak mau terjun-terjun ke ranah yang kotor, salah satunya politik katanya. Dan padahal pendapat saya ya kalau ilmu politik atau ranah politik tidak diisi dengan orang-orang yang bertasawuf, ya kita akan melihat kekacauan sepanjang masa gitu. Dan lu punya role models untuk itu? Satu di Indonesia Gus Dur, salah satu tokoh yang dia sufi dan dia negarawan, bukan hanya politisi. Jadi seorang sufi pun harus terjun ke politik, seperti Gus Dur. Betul. Dan karena role model lu adalah Gus Dur, ya. Jadi lu merasa perlu belajar politik sampai akhirnya nanti next lu akan terjun ke dunia politik. Karena saya memandang bahwa politik itu kan sarana. Sementara nilai-nilai yang harus ditujukan yaitu kemanusiaan, kemudian kebaikan yang itu ada di dalam tasawuf. Dan bagaimana agar masyarakat bisa mencicipi nilai-nilai kemanusiaan itu lewat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik itu sendiri. Seperti itu sih Bang Edi. Mungkin cita-cita kecilnya dulu kayak gitu. Jadi makin kesini tuh justru makin tertarik ya. Lu masuk, ya lu concern ke ilmu politik, terus kemudian juga di saat yang sama lu mempelajari ilmu sosial, bahkan sekarang ya sufi milenial. Iya, seorang milenial yang kemudian mempelajari ilmu tasawuf. Menurut Dito nih, tasawuf itu berat nggak sih, Dit?
banyak kan yang wah ngebayangin gila gue nggak sanggup belajar tasawuf tuh berat banget bro. Nah lu ngerasain kayak gitu nggak sih? Iya, mungkin pandangannya yang namanya ilmu tasawuf itu orang mikirnya ilmu orang tua, ilmu orang yang udah pensiun baru masuk ke tasawuf. Padahal sayang banget gitu dari yang apa saya baca. Ada yang mikir kayak gitu ya. Iya kan? Karena tasawuf disangkanya harus ibadah terus kerjaannya. Padahal kan kalau di tasawuf itu ada yang namanya makom atau tingkatan-tingkatan. Dan itu kita sebagai pelajar, ya kita bisa bertasawuf sebagai pelajar. Atau kita sebagai politisi, kita bagaimana bertasawuf sebagai politisi. Jadi semuanya ada tingkatan-tingkatannya masing-masing gitu. Kalau bisa dibilang berat, ya mungkin berat. Tapi tasawuf itu ilmu yang sangat-sangat membumi kok. Karena nilai-nilai kemanusiaan itu yang salah satu yang diutamakan dalam dan siapapun tasawuf. Sebenarnya bisa mempelajari itu tasawuf. Ya. Betul. Oke. Menarik. Makom atau level tasawuf bagi kalangan pelajar tuh kayak gimana, Dit? Mungkin dari kejujuran. Values. Ya. Kadang kita banyak yang mikir bahwa untuk apa kita jujur kalau yang lain memang udah baik yang nyontek kok, misalkan seperti itu. Kalau tasawuf memang orientasinya bukan hanya hasilnya saja, tapi prosesnya pun harus dilaksanakan dengan baik juga gitu. Jadi nilai 100 itu bukan tujuan harusnya. Tasawuf tidak memandang nilai 100 sebagai akhir tujuan, tapi prosesnya bagaimana kita mendapatkan nilai 100 dengan kejujuran itu yang ditanamkan dalam tasawuf itu sendiri. Dan mestinya teman-teman ya Gen Islam Cinta ya, teman-teman muda lainnya gitu. Ya ini mungkin salah satu penyebab yang bikin teman-teman muda ya tertarik dan kemudian bergabung menjadi satu kesatuan dalam sebuah komunitas yang kita sebut Gen Islam Cinta gitu. Kayak gitu, itu menarik banget Dit gitu. Jadi secara nggak langsung ketika kita sudah berani bersikap seperti itu, jujur ya, itu kita sedang bertasawuf sebenarnya. Kayak gitu. Setuju sekali. Jadi nggak yang berat-berat, tapi nilai-nilai yang kebaikan-kebaikan kecil itu sedang dan bertasawuf. Sebenarnya hal-hal kayak gitu ya sudah diajarkan ya sama orang tua kita. Pastilah orang tua sejak kecil itu sudah menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada kita. Setuju nggak? Setuju. Ini karena saya bukan dari latar belakang keluarga yang menganut tasawuf. Karena tasawuf itu biasanya mungkin orang pesantren dan sebagainya yang tahu ilmu tasawuf. Tapi saya merasa bahwa kalau Dito backgroundnya SMA atau madrasah aliyah atau apa? Bukan. Dari SD sampai sekarang negeri terus. Bahkan SD pernah sekolah Katolik waktu itu. Pernah sekolah Katolik. Nah, tapi karena dari kecil saya sudah diajarkan bagaimana menghargai sesama, toleransi itu salah satu yang paling diajarkan. Apapun agamanya kita harus toleransi. Dan akhirnya saya menemukan bacaan-bacaan yang senilai dengan apa yang saya yakini dari kecil. Orang tua saya nggak pernah mengajarkan ayat ini mengajarkan toleransi, tasawuf mengajarkan toleransi, enggak. Tapi setelah saya memang sudah diajarkan dari kecil seperti itu, akhirnya saya pun mendapatkan buku-buku yang saya baca yang sejalan dengan apa yang saya yakini. Sejak kapan Dito mulai tertarik ilmu tasawuf? Sejak SMA. Sejak SMA kelas 2. Kelas 2 SMA sudah tertarik. Sudah tertarik ilmu tasawuf. Emang nggak mau pacaran atau gimana? Tasawuf boleh pacaran kok. Oh gitu. Enggak. Apa namanya? Pacaran ya, ada petik gitu ya. Karena awalnya banyak tokoh-tokoh yang keren kayak Pak Haidar Bagir dan banyak tokoh lain yang. Tapi Pak Haidar dulu mudanya pacaran gak ya? Boleh ditanya. Ini boleh ditanya. Iya, pacaran ya. Tanda petik ya. Berteman, mengenal. Ya. Perlu. Ya. Terus. Iya, dan tokoh-tokoh seperti itu yang membawakan Islam kok damai, kemudian nggak menyalah-nyalahkan. Dan itu hanya ada di buku-buku yang Islam cinta itu atau tasawuf ya. Karena banyaklah keresahan-keresahan teman-teman di SMA pun yang kok kayaknya Islam banyak ngelarangnya. Habis itu
orientasinya kok hukum-hukum aja. Dan akhirnya saya pun penasaran juga gitu, kenapa ya kok bisa gitu. Ataupun misalkan dalam pelajaran agama di SMA itu isinya perang semua, Mas Edi. Jadi saya juga ini pelajaran agama ya. Pelajaran agama. Jadi saya mikir ini nggak mungkin Nabi Muhammad yang sangat penyayang kok digambarkannya dengan perang doang. Agama yang seharusnya dihadirkan sebagai ya sebuah pesan ketenangan justru malah hadir dengan keresahan ya. Betul. Nah ini yang kemudian Dito mencoba buat belajar ya hingga akhirnya Dito menemukan dunia sufistik. Atau ilmu sufisme. Ya. Menarik ya Dit ya. Menarik. Iya. Terus awal-awal nih cerita Dito belajar tasawuf tuh gimana? Iya, awalnya dari sampai Dito ngerasa belajar tasawuf ringan kok. Biasa kan orang kalau udah ngedengar kata tasawufnya aja. Awalnya Dit, GIC itu bikin festival tasawuf. Ya, tapi begitu kita coba selenggarakan festival tasawuf, ternyata banyak asumsi di kalangan muda itu yang ketika mendengar kata tasawuf itu mereka yang langsung takut ya. Berat nih. Yeah. Berat. Kayaknya bukan makom gue nih. Bukan level gue nih. Akhirnya waktu itu saya mencetuskan ke teman-teman itu, bagaimana kalau kita ubah namanya? Iya, bukan festival tasawuf, tapi festival Islam cinta. Menarik. Gitu. Jadi dengan nama Festival Islam Cinta, terus Forum Islam Cinta, Gen Islam Cinta, Gerakan Islam Cinta. Nah ini sebenarnya lebih fresh ya, lebih segar dan bikin banyak orang yang akhirnya kepo. Apa sih Islam Cinta itu? Apakah Islam itu bukan cinta? Nah, jadi hal-hal kayak gini kan jadi rasa penasaran yang akhirnya bikin orang itu pengen tahu. Nah, disitulah kita berusaha untuk menjelaskan apa itu Islam cinta, kenapa Islam cinta. Kenapa nggak Islam aja gitu? Kenapa nggak Islam aja, tapi harus ada Islam cinta. Nah, ini menarik, Dit. Kayak gitu. Nah, gimana kalau Dito sendiri ngerasa berat gak sih awal-awal itu? Waduh, berat gak ya? Iya. Memang sih awal-awal karena kalau kita baca buku tasawuf banyak yang wah di luar nalar. Misalkan soal sangat-sangat filsafat lah gitu pokoknya isinya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya banyak keresahan-keresahan pemuda kayak seumuran saya itu yang kritis memang. Dan mereka memang butuh jawaban-jawaban yang nggak sederhana. Nggak bisa hanya dijawab dengan boleh, enggak, surga dan neraka, enggak gitu. Mereka butuh kritis. Gitu. Sorry, ya. Tapi dalam tasawuf itu kan biasanya selalu ngambil jawaban atau ngasih solusinya itu jalan tengah gitu. Sementara kebanyakan anak muda sekarang itu lebih hitam putih, instan ya. Yes or no. Boleh atau enggak. Itu gimana? Sampai akhirnya Dito ngerasa nyaman, cocok di dunia yang tengah ini gitu. Sebenarnya memang ada beberapa yang hanya butuh hitam putih, tapi banyak juga orang yang bertanya, tapi kenapa gitu. Dan kalau kita tanpa bertasawuf gitu ya, terkadang hanya dibilang udah pokoknya percaya aja, karena emang udah begitu, dalilnya udah begitu, nggak boleh ditanyain. Dan kalau cara pandang tasawuf itu enggak, kita selalu dipancing untuk selalu kritis, skeptis, dan itu diperbolehkan. Karena memang agama itu adalah akal, kata Nabi kan. Tiada agama tanpa akal. Jadi tasawuf mengundang anak muda untuk kritis, nggak cuma nerima iya aja dari apa yang diturunkan oleh guru atau oleh orang tua. Nah ini menarik, Dit. Justru ini kebalikan dari apa yang selama ini mungkin kita dapati ya di masyarakat, terutama di kalangan muda, bahwa orang yang kalau sudah bertasawuf itu yang ya udah narimo gitu. Tapi enggak menurut Dito gitu. Justru Dito menjadi seorang anak muda yang kritis karena belajar
atau ngerasa dapat inspirasinya dari ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf. Iya. Wah, dampaknya sebegitu besarnya ya, Dit ya. Iya. Setuju, karena memang tasawuf selalu mengundang kita untuk berpikir kenapa. Bahkan dan kenapa? Tafsiran ayat Quran pun panjang sekali, nggak cuma terjemahan yang ada di buku-buku saja gitu. Dan dari satu pertanyaan itu, kenapa, itu juga yang mungkin bikin Dito sebagai Gen Islam Cinta nih, anak muda yang nggak mudah kemudian menyalahkan. Betul. Nggak mudah menyalahkan situasi dan kondisi, nggak mudah menyalahkan orang. Itu ya, Dit? Iya. Jadi bijaksana gitu ya. Karena memang sekarang mudah banget orang baik di politik apapun, pandangan politik beda sedikit, wah udah salah. Ini hanya saya aja yang benar gitu. Dan kalau di tasawuf kan enggak, bahwa ada yang namanya kiri kanan. Memang Tuhan adalah Allah, itu kan Tuhan dari timur dan barat, maksudnya adalah pemilik timur dan barat. Artinya kiri juga makhluknya Allah, kanan juga makhluknya Allah. Jadi maksudnya pandangan politik itu nggak ada hubungannya dengan iman kita gitu. Jadi kita boleh memilih dengan sesuai dengan apa yang kita yakini dan tidak perlu menyalahkan pandangan-pandangan orang. Saya excited ya, sekaligus appreciate dengan Dito yang masih muda tapi kemudian tekun mempelajari ilmu tasawuf gitu. Ya itu, jadi ketika menemukan kata sufi milenial yang selalu ada di bayangan saya, yang ada di pikiran saya, itu seorang Rehan Dito Arifin. Waduh, semoga. Iya, dan kalau kamu tertarik dengan ilmu politiknya itu sejak kapan? Sebenarnya itu kelas 3 sih. Kelas 3 SMA. Baru. Okay. Jadi masa melihat. SMA ini betul-betul jadi masa yang paling indah ya buat. Iya. Orang bilang di SMA itu kan masa-masa paling indah, dan bukan hanya percintaan tapi intelektualitasnya juga. Oke. Di SMA tuh banyak lah ngobrol-ngobrol sama teman, debat-debat sama teman, dan akhirnya memang awalnya senangnya tasawuf dulu, belum politik. Jadi tasawuf, senang baca buku-buku tentang tasawuf. Pas kelas 3 baru ada ketertarikan nih tentang politik. Ini gitu. Anak muda keren ya. Jadi kalau sudah punya role model, jadi jatuhnya kayak begini. Dia sudah menentukan siapa role models dia, dan Gus Dur pilihannya, dia pelajari backgroundnya Gus Dur, dan ternyata ya diteladani. Keren sih. Iya. Karena mungkin bahkan dari SD itu saya punya buku namanya RPUL. Ini yang sejaman saya pasti tahu. Buku RPUL itu kayak buku. Lu tahu nggak? Tahu ya. Warna kuning. Itu ada isinya sejarah, geografi gitu-gitu. Dan saya ngeliat foto-foto pahlawan di Ponegoro itu emang seneng banget. Jadi emang dari awal seneng dengan ketokohan sih. Apa nilai yang dia perjuangkan, seperti itu. Jadi bukan hanya melihat wajahnya saja, tapi apa yang diperjuangkan, nilai apa yang ingin dia capai, itu kan yang lebih penting. Kayak gitu. Jadi memang kita kalau udah bicara Gus Dur ya, udah banyak banget lah teladan baik yang beliau berikan ke kita, dan kita sebagai bangsa Indonesia itu ngerasa bersyukur banget lah punya tokoh seperti Gus Dur gitu. Jadi beliau nggak cuma hobi membaca tapi juga suka menulis kayak gitu, dan ini yang saya lihat dari seorang Rehan Dito Arifin. Dito suka baca ya, sampai punya mata 4. Terus juga suka nulis. Nah, ada satu artikel tulisan kamu yang saya baca itu tentang perspektifmu soal gender, itu menarik banget. Jadi kalau laki-laki diistilahkan sebagai zakar, dan perempuan unsa gitu. Nah, kata zakar ini lebih didekatkan atau diidentikan dengan laki-laki, tapi kemudian perspektifmu di situ mengatakan bahwa zakar itu dari apa? Kata ingat artinya. Zikir. Ya, yang berarti ingat. Jadi yang bisa jadi seorang pemimpin itu bukan berdasarkan gender. Laki-laki.
iya, atau perempuan, Yes. tapi adalah orang yang punya ingatan, yang ingat gitu akan tanggung jawabnya. Kayak gitu ya, Dit. Kayak Coba gitu. tolong dijelasin, Dit. Itu Oke. menarik itu. Itu mungkin referensinya emang seorang sufi namanya Ibnu Arabi. Oke. Nah ini memang berat banget bahasan Ibnu Arabi. Dan saya pun bacanya dari buku-buku ya terjemahan penulis Iya, gitu iya. ya tentang Ibnu Arabi. Dan di situ kok jauh banget terkadang perspektif Islam tuh nggak ada yang sampai mau membahas sedalam itu. Apalagi soal gender itu hal yang sangat tabu terkadang. Kalau kita nanya sama guru agama, lebih tinggi laki-laki atau perempuan? Jawabannya pasti laki-laki. Iya, tentu. iya. Tapi kalau di buku Ibnu Arabi, seorang muhyiddin, penghidup agama, bahkan seorang ulama besar, dia menyatakan bahwa wanita itu sangat dimuliakan di perempuan, di Islam itu sendiri. Bahkan dikatakan perempuan itu adalah manifestasi terbesar dari Tuhan itu sendiri. Karena dalam tulisan yang saya tulis itu ada kata Ar-Rahim. Tuhan itu sifatnya Rahman dan Rahim. Dan Rahim itu ada di dalam tubuhnya perempuan, bukan di laki-laki. Jadi Rahim ibu itu perempuan. Jadi dan Rahim itu sifat awal dari Tuhan itu sendiri. Maka harusnya kita sangat memuliakan perempuan itu sendiri karena perempuan memiliki bagian tubuh yang merupakan sifat dari Allah itu sendiri. Iya, mau perempuan mau laki-laki, ya siapapun makhluknya Allah itu harus dimuliakan, Dengan setara. Ya, betul. Nah, yang kemudian ya tadi yang bikin saya tertarik itu Dito kemudian mengidentikan kata dakar itu bukan ke laki-laki tapi ke ingat. Iya. Ya. Dengan asal kata dakar itu dari dzikir. Iya. Ya. Nah, itu yang menarik menurut saya gitu. Jadi karena banyak perspektif yang lebih justru bukan mentafsirkan tapi mengartikan ya kata itu hanya sebatas lebih ke persoalan gender gitu. Yes. Nah, Dito mendapatkan penjelasan itu dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, filosof luar biasa. Dia tasawuf filosofis gitu. Jadi menjelaskan tasawuf dengan filsafat-filsafat. Oke, berarti tasawuf itu sangat mengerti soal kesetaraan ya? Iya, setuju. Karena yang ditekankan bukan hanya fisik, bukan hanya perempuan dan laki-laki. Karena memang tentu ada perbedaan. Karena Tuhan menciptakan perbedaan yang harus memiliki kelebihan masing-masing. Jadi nggak mungkin sama semuanya. Memang berbeda, tapi bukan untuk stratifikasi, tapi diferensiasi. Jadi semuanya memiliki kelebihan masing-masing di tempatnya masing-masing. Oke, dan sampai sekarang Dito masih terus mempelajari ilmu tasawuf? Iya, dari baca-baca buku-buku tasawuf, terjemahan itu masih berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, bahkan di Instagramnya itu dia nulis di bio-nya itu murid tasawuf. Mengaku. Dan alhamdulillah ya, maksudnya dengan adanya gerakan Islam Cinta jadi semakin bertambahlah sumber bacaan kamu. Yes, betul banget. Iya, bahwa Pak Haidar pernah menulis tentang pemikiran Ibnu Arabi. Itu setelah Pak Haidar nulis mereguk belajar hidup dari Rumi. Kayak gitu. Kamu selain Ibnu Arabi dari tadi kan kamu nyebutnya ya Ibnu Arabi kemudian Gus Dur gitu. Ada tokoh sufi lain yang kamu idolakan? Jalaluddin Rumi dan kamu jadi referensi. salah satunya. Iya, dan kamu jadikan referensi lah dari pemikirannya itu. Jalaluddin Rumi. Karena dia membawa agama kok asyik banget gitu. Dan sangat-sangat dia kadang membawa kata-kata misalkan seperti mabuk gitu. Iya. Kalau orang yang kaget nih baca ini kok ulama membahas soal mabuk. Padahal kan bukan mabuk
Homer atau apapun, iya. tapi mabuk cinta dan sebagainya. Dan itu selalu diungkapkan ajaran-ajaran Islam itu dalam puisi. Dan itu membuat kita semakin semangat gitu dalam mempelajari nilai agama-agama yang wah, indah banget kalau dipelajarin. Jadi bukan malah memberatkan, agama malah membuat kita jadi mudah. Nggak ribet dalam beragama, mudah pokoknya. Iya, menarik sih kalau Dito suka Jalaluddin Rumi. Ya Dito sebagai Muslim suka dengan Jalaluddin Rumi, tapi ada banyak sekali teman-teman saya itu yang non Islam, non Muslim, dia sangat mengagumi sosok Jalaluddin Rumi karena pesan yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi adalah untuk menyatukan, gitu, bukan untuk mencerai-berai gitu. Jadi kata cinta itu untuk menyatukan, bukan untuk menyalahkan dan menyerahkan, apalagi mencerai-beraikan gitu. Itu menarik ya. Jadi kalau Dito ngelihat sosok politisi zaman sekarang nih, sudah ada belum yang Dito idolakan gitu? Kan sekarang banyak nih politisi milenial, ya kan? Iya. Gimana? Waduh. Bahaya. Mungkin saya belum bisa mengatakan karena rata-rata misalkan seperti yang saya kagumi Al-Ghazali misalkan, Imam Ghazali. Itu bahkan itu yang dahulu kan. Karena katanya memang harus meninggal dulu baru kita bisa menilai ini orang bener apa enggak. Karena ada yang misalnya wah ini kayaknya udah sufi banget nih, udah sufi banget, ternyata di ujungnya enggak gitu. Menarik. Jadi kayak Gus Dur, saya itu mengagumi beliau. Memang saat beliau udah meninggal. Ya justru ya selama beliau hidup tuh gak lepas dari hujatan, ya makian, ya yang kita lihat dari sosok Rasulullah juga kan seperti itu. Kayak gitu. Jadi seorang Rasulullah SAW aja gitu ya, yang sudah dijamin kebaikan dan kemuliaannya, tapi tidak sedikit mendapatkan hujatan, makian, fitnahan dan lain sebagainya. Apa kabar kita? Setuju. Kayak gitu. Nah, Gus Dur pun selama hidupnya seperti itu, tapi ketika beliau wafat, kemudian terkuak baru hal-hal tersadarkan baik, orang. Iya, terus pemikiran Gus Dur semakin kesini semakin relevan. Ya nggak sih? Iya, setuju. Gitu. Jadi harus nunggu mati. Iya. Jangan dong. Tapi memang kebanyakan orang sebut yang inisial aja, Dit, gak apa-apa. Iya. Siapa? FJ. Siapa tuh? Sebut nama aja kok. Fadlizon. Beliau orang yang sangat intelektualnya tinggi sekali. Iya. Luar biasa, Pak Fadlizon. Tapi berisik ya. Bang Edi yang bilang. Iya. Pak Fadlizon kalau menonton. Keren. Saya beberapa kali pernah ke perpustakaannya Bang Fadli. Iya, dan beliau sangat konsisten dan punya komitmen yang besar sekali di dunia literasi. Keren perpustakaannya itu. Bukunya banyak, kerisnya juga banyak. Iya, jadi emang concernnya dia ke budaya ya. Budaya. Jadi kalau kamu masuk ke library-nya itu keren lah. Keren. Iya. Sebut inisial, Bro. Siapa? Ayo. G. Apa? G. Ada tahu nggak teman-teman? GP. Ini lagi naik ini elektabilitasnya. Ganjar Pranowo. Aduh. Oke. Itu orang yang masih hidup. Sekarang yang cukup saya kagumi karena ini wibawanya kayaknya keren banget nih. Ini nggak ada kaitannya ya teman-teman sama pilpres dan lain sebagainya, nggak ada ya. Terlepas. Nggak ada. Karena kepikiran pertama karena yang paling merakyat kelihatannya ya, yang cara bicaranya juga humble dan sebagainya itu Pak Ganjar sih. Pokoknya yang lebih dekat dengan Dito gitu ya, yang Dito ngerasa wah ini capable nih, itu GP ya. Karena pemimpin di Indonesia menurut saya
harus bisa orasi, Mm-mm. harus punya kesukaan membaca, Mm-mm. dan visi misi yang besar. Jadi nggak bisa cuma punya visi misi besar tapi orasinya kurang. Gitu. Dan kamu lihat itu di sosok GP. Iya. Ya, tapi alhamdulillah sih semakin kesini semakin banyak tokoh politik yang dalam tanda petik sadar ya Iya. dengan positionnya gitu. Kita banyak ya sering kali menyaksikan lah figur-figur nggak hanya GP bro, Anies Baswedan juga makin kesini makin oke gitu. Terus Ridwan Kamil, ya Bu Risma dan masih banyak lagi tokoh-tokoh politik yang hidup dan dia bisa menghidupkan situasi, kondisi dan lain sebagainya. Dan saya mau motong Mas Heru. Jadi memang kebetulan hubungannya dengan tasawuf. Tasawuf itu selalu mencoba untuk melihat sisi baik dari orang daripada sisi buruknya. Kalau kita memandang diri sendiri, lihat buruknya. Nah, itu. Jadi makanya kenapa saya berani menyebutkan nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, karena di balik kekurangannya mereka punya banyak kelebihan dan kebaikan yang harus diteladani. Iya, dan dalam ilmu tasawuf itu yang harus kita lihat, ya, yang harus kita perhatikan dan yang harus kita nilai itu ya kebaikannya. Iya, tutup justru keburukannya. Gitu. Ini asik banget ya. Berasa banget ini ngomong Islam cinta aja kalau Islam cinta banget ini. Iya, saya juga termasuk orang yang suka live dulu sebelum account @islamcinta.co ini masih hidup. Sayangnya sekarang sudah wafat dan berganti dengan islamcinta.id.co ya. Saya sering live sama Dito gitu dan selalu hidup. Ya. Pembahasannya selalu menarik ya. Oke, Dito, next nih. Dito sebagai seorang yang gemar mempelajari tasawuf, kemudian politik dan sosial, berharapnya bangsamu ini, bangsa kita, Indonesia ini akan seperti apa? Oke, Indonesia akan jauh lebih baik jika pendidikannya baik juga. Pertama itu pendidikan. Saya yakin bahwa daripada kita memang harus mengkritisi pemimpin. Tapi sistem politik di Indonesia, pemimpin lahir dari rakyat. Artinya jika rakyatnya dalam tanda kutip terdidik dan benar, maka insya Allah akan melahirkan pemimpin yang baik pula. Jadi ada baiknya kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, itu introspeksi diri juga gitu. Kita memang harus kritis terhadap pemerintah dan sebagainya, tapi jangan sampai lupa kita pun harus meningkatkan kecerdasan politik kita, meningkatkan kecerdasan intelektual, karena itu sangat dibutuhkan. Dan terutama karena saya ilmu politik, saya sangat berharap ilmu politik jangan dipandang sebagai ilmu yang jahat, ilmu yang kotor. Karena memang sebenarnya ilmu politik sendiri itu saya pernah baca buku judulnya Politik Itu Suci. Dito udah pernah baca buku itu? Belum. Saya ada di bawah, Dit. Boleh, nanti saya kasih lihat. Ambil bukunya. Politik Itu Suci. Iya, dan menurut saya perspektifmu akan semakin kaya ketika baca buku ini dari seorang politisi senior. Gitu. Siapa tuh, Mas? Saya lupa. Tapi judulnya itu kurang lebih. Iya, oke. Dito menarik sekali, keren. Wow, keren. Next kita akan bahas apa lagi? Pastinya yang seru ya. Iya, kita bisa bahas sejarah. Iya, Dit tahu nggak podcast ini tuh baru ya, dan belum ada sponsornya, makanya masih pakai logo kita kan. Nanti lama-lama penuh nih di sini. Iya, nanti kalau udah ada sponsornya, enak ya. Iya. Kayak gitu. By the way, thank you banget. Thank you ya udah sharing. Next kita akan buat lagi lah sesi-sesi selanjutnya. Amin. Ditunggu. Mudah-mudahan Dito terus sehat ya. Amin. Oke, thank you, sehat di masa pandemi.